Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Oke kawan-kawan, sahabat peternak entok seluruh Indonesia, agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang keunggulan beternak entok. Dari beberapa unggas-unggas lainnya, seperti ayam, bebek, entok jauh lebih unggul, dimana kalau pada ayam, penyakit pada ayam sangatlah tidak terkontrol seperti flu burung. Bisa-bisa flu burung kalau kita pelihara ayam skala rumahan, itu kan jarang-jarang yang namanya divaksin, bahkan sama sekali tidak divaksin ya kawan-kawan sekalian. Jadi biasanya flu burung itu 1 tahun bisa sampai dengan 2 kali datang ke area kandang. Saya juga dulu awal mulanya tidak beternak entok ya kawan-kawan, tapi saya dulu awal mulanya beternak ayam kampung. Saya beternak ayam kampung skala rumahan sampai dengan memiliki kurang lebih 50 ekor indukan dan 10 ekor pejantan. Jadi saya sudah mulai dari kecil sampai dengan besar beternak ayam, dan saat sudah populasinya sudah semakin meningkat, di situ saya sudah mulai drop karena ayam-ayam saya pada bertumbangan karena virus atau flu burung ya. Biasanya kawan-kawan sekalian di tempat saya itu bilangnya flu burung. Itu pada satu malam ayam-ayam saya tumbang atau mati kurang lebih separuh populasi kandang. Kalau misalnya populasi kandang itu 100 ekor, jadi dalam satu malam itu mati 50 ekor. Ia tidak memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Tiba-tiba saja pagi harinya dia mati, padahal di sore hari ayam-ayam tersebut sehat dan saya juga baru saja mengontrol pada sore hari dan memberi pakan. Jadi saya trauma dalam beternak ayam kampung. Bukan itu saja, dalam kekebalan tubuhnya juga kurang baik ya kawan-kawan sekalian, dan pemberian pakannya juga berbeda sekali dengan kita beternak entok. Kalau beternak entok kita bisa memberikan pakan-pakan alternatif agar entok-entok kita hemat dalam kos pakan. Bisa saja ayam juga diberi pakan alternatif, tapi entok jauh lebih gampang beradaptasi saat perpindahan atau proses perubahan pakan yang kita berikan dari pakan yang enak-enak biasanya seperti pakan pelet, dan kita menggantinya, itu entok sangat gampang dalam beradaptasi. Tapi jikalau ayam diberikan pakannya itu dirubah, biasanya akan drop dan tidak mau bertelur, serta ayam-ayam tersebut bakalan menjadi kurus. Dan juga dibandingkan dalam pemeliharaan bebek, entok juga jauh lebih unggul dari proses makanan dan proses penjualan. Intinya dalam berternak ialah proses penjualan atau pengambilan keuntungan. Dari segi beternak entok dan beternak ayam ataupun bebek, kalau ayam di daerah saya itu berkisaran harganya Rp45.000 sampai dengan harga tertinggi di pasar ya kawan-kawan sekalian. Ini harga tertingginya itu sampai dengan Rp60.000 1 kilogramnya. Itu untuk ayam. Untuk ayam itu paling tingginya di hari-hari besar seperti mau lebaran itu biasanya sampai dengan Rp60.000. Itu setahu saya ya harganya ya. Dan untuk bebek kurang lebih per ekor dia di sini tuh per ekor 40.000 sampai dengan Rp35.000 per ekornya. Itu pun sistem borong. Bisa dibandingkan dengan harga entok. Kalau entok harga per kilonya Rp50.000. Jadi entok juga menang dari segi bobot dibandingkan ayam dan bebek. Kalau bebek mau kayak manapun tetap hitungan per ekor. Ada juga sih yang mengambil hitungan per kilo, tapi biasanya bebek paling tinggi di harga Rp35.000
per kilo sampai dengan Rp40.000 di sekitaran Medan. Dan untuk ayam paling enggak itu bobotnya 1 kilo 2 ons per ekornya, atau sampai dengan 1,5 kilo. Itu pada paling tinggi untuk dipanen ataupun untuk dipasarkan di daerah pajak-pajak sekitaran Medan, Kampung Lalang, dan Pancur Batu. Biasanya harga ayam itu Rp60.000, dan yang laku dijual itu untuk ukuran segitu hanya 1,5 kilo. Jadi kalau Rp60.000 dikalikan 1,5 kilo hanya menghasilkan kurang lebih Rp90.000, jauh berbanding dengan entok yang dihargai Rp50.000. Dan entok juga beratnya bisa sampai dengan 3,5 kilo. Jadi bisa dihitung kawan-kawan sekalian, harga entok itu jauh lebih tinggi dibandingkan harga unggas-unggas lainnya seperti ayam dan bebek. Jadi Rp50.000 dikali 3 kilo udah mencapai harga Rp150.000. Bagaimana kalau entok basor kita sampai di angka 3,5 kilo? Kan udah harganya sudah sangat bagus, kita sudah mendapatkan Rp175.000 per ekornya. Jadi 10 ekor saja kita sudah menghasilkan Rp1.500.000. Sangat menggiurkan bukan? Hanya 10 ekor kita sudah mendapatkan Rp1.500.000, biasanya dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Kalau hanya memelihara 10 ekor tidak perlu banyak menyediakan pakan, dan perawatannya juga sangat mudah. Hitung-hitung sebagai tabungan saja ya kawan-kawan sekalian, dan pemberian pakannya juga tidak perlu terlalu istimewa, hanya menggunakan pakan-pakan racikan seperti yang ada di video-video saya. Dan kalau hanya 10 ekor basor itu sangatlah mudah dalam pemberian pakan. Kita bisa memberikan pakan limbah-limbah seperti limbah rumah tangga, ya nasi-nasi sisa atau sayur-sayur sisa, itu bisa kita berikan ya kawan-kawan sekalian. Jadi kita tidak perlu terlalu menghitung-hitung habis berapa dalam beternak entok kalau hanya memelihara 10 ekor pejantan saja ya kawan-kawan sekalian. Dan juga kalau kita bandingkan dalam beternak entok maupun beternak kambing, saya juga dulu sudah memelihara kurang lebih 10 ekor kambing ya kawan-kawan sekalian. Dari saya pengambilan bibit itu di harga Rp800.000, dan dalam jangka waktu 3 bulan pemeliharaan saya hanya menjual kurang lebih di harga Rp1.200.000. Bisa saja lebih, sampai dengan 4 bulan saya hanya mendapatkan Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.300.000. Nah, modalnya saja dalam satu ekornya sudah menghabiskan kurang lebih Rp800.000. Dikalikan saja kalau memiliki 10 ekor kambing pejantan untuk dibesarkan atau digemukkan. Kita mengambil penggemukan tidak perlu yang lama-lama. Kita hanya mengambil penggemukan kurang lebih 3 bulan. Nah, saya menjual 10 ekor tadi hanya dipukul rata harganya Rp1.200.000. Berbanding jauh dengan kita memelihara entok 10 ekor, dan pemberian pakannya juga mudah dan tidak sulit. Kita dapat menghasilkan kurang lebih Rp1.500.000 dalam jangka waktu 3,5 bulan. Sangat-sangat berbanding jauh ya kawan-kawan sekalian. Dan memelihara entok 30 ekor sama dengan memelihara kambing 5 ekor, itu sangat repot saya kalau memelihara kambing itu, karena ya satu, ngaritnya sangat berat ya kawan-kawan sekalian, karena saya kurang terbiasa. Tapi kalau memelihara entok itu sangat mudah, hanya diberikan pakan di kandang, dan ia juga cepat menghasilkan cuan atau keuntungan untuk saya. Seperti sistem pembibitan itu kan hanya memakan waktu kurang lebih 1,5 bulan dalam proses kawin, bertelur, menetas.
Jadi pada masa itu kita dalam 10 ekor saja kita bisa menghasilkan 10 ekor DOE dari 10 ekor indukan. Jadi 10 ekor dikali 10 indukan sama dengan 100 ekor anakan entok dalam jangka waktu 1,5 bulan. Nah, 10.000 per ekornya dikali 100 sudah menghasilkan 1 juta rupiah per 1,5 bulan dalam beternak entok sistem pembibitan dengan modal awal indukan 80.000 rupiah dikali 10 sama dengan 800.000, sama 1 ekor pejantan atau 2 ekor pejantan. Kita buat yang gampang, kita memiliki 1 ekor pejantan saja di harga 150.000 rupiah, hanya menghabiskan 950.000 rupiah dalam beternak entok sistem pembibitan 10 ekor betina dan 1 ekor pejantan dalam jangka waktu 1,5 bulan, ataulah kita bisa buat 2 bulan, bisa menghasilkan 100 ekor anakan entok. Itu standarnya ya, paling sedikit. Biasanya kan entok-entok itu menghasilkan 12 butir sampai dengan 18 butir telur. Jadi kita hanya menghitung yang gampang-gampang saja, menghasilkan 10 ekor anakan entok dalam jangka waktu 1,5 bulan. Jadi sangat gampang ya kawan-kawan sekalian dalam beternak entok, serta jauh lebih menguntungkan dari segi ketahanan fisik dari penyakit, segi bobot badan yang jauh lebih berat dibandingkan bebek dan ayam, serta daya jual yang lebih baik daripada ayam dan bebek. Serta saya juga memberikan pengalaman pribadi saya dari beternak kambing dan beternak entok. Saya lebih memilih beternak entok karena lebih mudah. Saya juga sudah pernah memelihara ayam dan kambing, dan saya mengambil analisis atau keputusan lebih baik dan lebih gampang beternak entok, serta jauh lebih menguntungkan dan perawatannya juga sangatlah mudah. Jadi untuk kawan-kawan sekalian yang mencari inspirasi, yang masih ragu-ragu dalam beternak entok atau mau memulai beternak entok, bisa saksikan video-video saya yang ada di channel Entok Medan. Sudah ada di video saya kali ini dan video-video saya sebelumnya. Jadi ayo, tunggu apa lagi untuk kawan-kawan sekalian yang ingin beternak entok, langsung saja memulai dari awal dan melihat tutorial-tutorial yang ada di channel Entok Medan untuk selalu saling belajar dalam beternak entok dan saling sharing apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam beternak entok dan pakan terbaik yang sudah saya sajikan di channel Entok Medan. Sudah banyak ya kawan-kawan sekalian yang memesan di channel Entok Medan, dari anakan, indukan beserta basor. Banyak sekali juga yang sudah japri lewat WhatsApp saya. Ayo, bagi yang kawan-kawan sekalian yang ingin beternak lagi, langsung saja WhatsApp ke nomor WA saya yang sudah saya letakkan di deskripsi. Oke, saya rasa paham ya kawan-kawan sekalian dari video saya kali ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.